Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Jami Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang dhaif, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kalau memang ini terus kita laksanakan penuh dengan konsekuen dan tanggung jawab, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan, bahagia fid dunya dan bahagia fil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi kata Rasulullah, takwa itu bukan hanya di masjid saja. Takwa itu bukan hanya di musola saja. Tapi takwa ada dan harus kita laksanakan di mana saja kita berada. Apakah kita berada di masjid? Apakah kita berada di kantor? Ataukah kita berada di pasar? Dan saat-saat kita melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan, berbisnis dan lain-lainnya, takwa harus ada di dalam diri kita. Sehingga insya Allah apa yang kita laksanakan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang kedua kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah segala perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat yang memang sudah terlanjur kita laksanakan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Minimal kita istighfar, minimal kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan yang terakhir kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kalian kepada orang lain dengan landasan al-akhlakul karimah, akhlak yang terpuji yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam salah satu hadis qudsi riwayat daripada Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam istahi minni inda maksiatika. Kata Allah, wahai anak Adam, wahai segenap manusia, termasuk kita semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, istahi minni inda maksiatika. Hendaklah kalian malu kepada saya ketika kalian berbuat dosa dan berbuat maksiat. Jadi artinya kita dianjurkan malu kepada Allah. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita berbuat maksiat, malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ana astahi minka yaumal aradil akbar fala u'azzibuka. Maka kata Allah, saya pun nanti akan merasa malu kepada kamu di hari kiamat, saat-saat manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Manakala kita berbuat dosa dan maksiat kemudian kita malu kepada Allah, maka Allah pun malu untuk menyiksa kita nanti di hari kiamat. Nah, untuk itulah makanya ada satu hadis singkat padat, bahkan terkadang kita sudah hafal semuanya. Al-haya minal iman. Artinya sifat malu itu merupakan bagian daripada iman. Malu dalam arti positif. Artinya apa? Malu kita berbuat dosa dan maksiat. Malu kita melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Malu kita berbuat curang. Dan malu kita melakukan kemungkaran-kemungkaran. Malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seandainya kita masih punya rasa malu, maka insya Allah kita masih dikategorikan sebagai hamba-hamba Allah yang beriman. Tapi perlu diingat Bapak Saudara, kalau seandainya ada orang yang sudah tidak malu lagi, ketika dia berbuat dosa cuek dia, tidak malu dia. Ketika dia melakukan kesalahan, kezaliman, dia tetap cuek, nggak peduli, maka orang ini mungkin imannya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti mungkin orang ini sudah tidak punya iman lagi. Karena al-haya wal imanu kurina jami'a. Begitu kata Rasulullah. Sifat malu dan iman itu selalu dirangkaikan keduanya. Tak pernah dilepaskan. Kalau seandainya orang masih punya iman, insya Allah dia masih punya rasa malu untuk berbuat dosa, berbuat maksiat, dan melakukan kezaliman. Tapi kalau seandainya orang itu sudah tidak punya rasa malu lagi untuk berbuat dosa dan maksiat di hadapan umum lebih-lebih, maka otomatis imannya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Nah, makanya dalam hadis qudsi ini kita benar-benar diperintahkan oleh Allah, diperintahkan untuk punya rasa malu. Jangan sampai kita berbuat dosa, jangan sampai kita berbuat maksiat. Kita malu kepada Allah, bukan karena malu kepada manusia. Kemudian yang kedua, pesan dari Allah dalam hadis qudsi ini, ya bena Adam, tub ilayya ukrimuka karamatal anbiya. Wahai segenap manusia, bertaubatlah kamu kepada saya, pasti saya akan memberikan kemuliaan sebagaimana kemuliaannya para nabi dan para rasul. Jadi artinya kita masih diberikan kesempatan yang begitu luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau selama ini mungkin kita suka berbuat dosa, kita suka berbuat maksiat, kita masih jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih Allah kasih kesempatan. Kita diperintahkan untuk bertaubat. Kita untuk selalu dekat dengan Allah. Bertaubatlah kamu kepada saya, maka insya Allah nanti saya akan memberikan kemuliaan kepada kamu sebagaimana saya sudah memberikan kemuliaan kepada para nabi dan para rasul. Lebih-lebih tahun ini adalah tahun baru. Kita baru berada di Jumat yang pertama di tahun 2022. Sehingga ini kesempatan yang sangat baik untuk membuka lembaran yang baru. Mungkin di tahun 2021 kita masih banyak kekurangan-kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita buka lembaran baru. Ya, mudah-mudahan tahun 2022 ini
kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia, sehingga akhirnya kita lupa kepada urusan kita terkait tentang kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada satu lambang kehidupan yang harus kita tanamkan di dalam hidup dan kehidupan kita, yaitu hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tahun 2022 yang baru saja kita hadapi, mudah-mudahan insya Allah akan lebih baik dan lebih berkah kebanding daripada tahun 2021. Minimal ibadah kita harus lebih baik lagi. Ketaatan kita harus lebih baik lagi. Sehingga mudah-mudahan insya Allah di tahun 2022 ini keberkahan senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian nasihat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai segenap manusia, la tuhawil qalbaka anni, jangan sekali-kali kamu berpaling daripada saya. Jangan sekali-kali hati kamu berpaling daripada saya. Fa innaka in hawalta qalbaka, maka kalau seandainya engkau palingkan hati engkau kepada saya, ukhizalaka fala ansuruka, maka pada saat-saat kamu nanti akan disiksa, maka saya tidak mau membantu dan tidak mau menolong kamu. Nah, ini artinya apa? Bahwa hati kita harus senantiasa dekat kepada Allah. Jangan kita berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kalau kita ingin hidup berkah, tidak ada cara jalan yang terbaik kecuali hati kita harus senantiasa dekat kepada Allah. Jangan kita palingkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan kita ingat kepada Allah, hanya dengan kita dekat kepada Allah, tatmainnul qulub, maka insya Allah hati kita akan terasa tentram dan terasa damai. Kehidupan yang semakin begitu kompleks yang kita hadapi saat ini, enggak mungkin itu akan terasa damai manakala kita jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kamu, pangkat jabatan, dan segala yang kamu miliki itu dapat membuat kamu lalai untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang melakukan hal itu, maka otomatis orang itu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, untuk itulah makanya ayo sama-sama kita niatkan dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan tahun 2022 ini kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai pangkat, jabatan, kegiatan-kegiatan dan kesibukan kita di dunia itu nanti bisa menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, hanya dengan dekat kepada Allah segala urusan insya Allah akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya urusan-urusan di akhirat, insya Allah urusan di dunia pun kita
pasti akan selalu dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan hadis qudsi yang saya sampaikan di hadapan para bapak, para saudara ini menjadi satu perhatian buat kita, sehingga mudah-mudahan dalam rangka kita mengisi tahun 2022 ini, mudah-mudahan kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu annallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi kursih wa salasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasraddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wasaira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.